berkontribusi, dapat memberikan manfaat yang terbesar bagi kita semua, berbagai pihak ya, baik ke produsen sendiri, Nusa, Petrogas, SK Migas, dan kita selaku pemerintah daerah Kabupaten Sorong, ya kami sangat mendukung sekali dan alhamdulillah sudah berhasil baik. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang kita harapkan ini bisa terlaksana baik dan semua bisa kita harapkan untuk kepentingan warga masyarakat yang ada di Indonesia, lebih khususnya di Kabupaten Sorong. Saya pikir demikian. Sekali lagi terima kasih banyak pada seluruh sejak dikeluarkannya Perdasus nomor 3 tahun 2019, kita sudah sekarang dari tahun 2020 sampai sekarang. Jadi saya pikir kalau nanti bisa hasilnya lebih dapat lagi ya pasti lebih meningkat ya, dan saya insya Allah kita harapkan ya masyarakat terdampak bisa merasakan ini secara langsung. Karena selama ini memang kita melihat dari berbagai, bukan cuma di Papua, di daerah lain, kadang-kadang permasalahan konflik sosial itu kadang-kadang timbul karena daerahnya penghasil, tapi kesejahteraan rakyat situ tidak terlalu signifikan. Ya kita harapkan dengan ini dan sesuai dengan kebijakan Pak PJ Bupati, kita mulai dari dulu sudah, tapi sekarang kita lebih intensifkan lagi. Mudah-mudahan pembangunan di daerah-daerah tersebut kita bisa lebih tingkatkan lagi, baik secara fisik maupun untuk peningkatan sumber daya manusia yang ada di daerah-daerah tersebut, sehingga nanti insya Allah mereka bisa putra-putri terbaik dari daerah mereka, dari desa tersebut kita bisa nanti manfaatkan untuk mereka juga. Mungkin ada program beasiswa yang di AK Migas ya, di Cepu, misalnya mereka pun bisa terlibat langsung dalam kegiatan industri perminyakan ini, sehingga nanti mereka, saya yakin mereka kesejahteraan bisa lebih meningkat dan tidak ada miring atau suara sumbang tentang selama ini yang bahwa selama ini wah daerah kita diambil terus tapi kontribusi untuk kami apa. Dan ini memang tugas PR bagi kami ke pemerintah daerah agar ke depan semua yang kami laksanakan, yang kami memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, memberikan pembangunan yang lebih merata dan lebih menyentuh kepada tingkat masyarakat itu. Dan selama ini sudah kita laksanakan dan insya Allah mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Untuk ya, bahkan sebelum Indonesia merdeka pun sebenarnya daerah Klamono itu kan sudah eksplorasi minyak ya. Maka Sorong ini pun salah satunya kan untuk akses jalan utama dari sampai Klamono itu kan dulu kan dari perusahaan minyak yang bangun. Jadi memang kita sangat terbantu, bahkan termasuk nama Sorong pun itu salah satu alkisah. Ada yang disebutkan dari berbagai versi, ada yang dari bahasa Biak ya, Soren artinya matahari terbit, tapi ada juga dari perusahaan minyak yang pada waktu itu membuka eksplorasi minyak sini, Sorong Oil kalau tidak salah. Itu beberapa sejarah tentang kabupaten atau kota Sorong ini. Dengan harapan ini kita harapkan bahwa insya Allah mudah-mudahan hasil dari seismik 3D ini nanti lebih lanjut lagi, selanjutnya akan eksplorasi dan eksploitasi. Ya kita harapkan kita sebagai daerah Kabupaten Sorong ini penghasil minyak, ya insya Allah hasilnya akan bagus dan mungkin kalau bisa ya cadangannya besar juga ya, dan terutama untuk minyak ya, karena sekarang ini kita lihatnya memang di Klamono ini dan terutama ini kan produksi minyaknya sudah menurun ya, karena memang produksi sumur-sumur tua, tapi yang lebih banyak sekarang lebih banyak ke gasnya ya Pak, kalau tidak salah. Dan kita harapkan yang mudah-mudahan ini kalau bisa jadi juga ya, mungkin kita di daerah Kepala Burung ini ya, selama ini kan onshore ya, sumurnya di daratan ya, tapi kalau ini ada nanti offshore di laut ya, saya pikir mungkin bisa lebih baik lagi. Dan kita harapkan itu kontribusi kepada pemerintah daerah pasti sangat besar, karena kita tahu bahwa kita daerah Otsus ini pasti ada dana bagi hasil ya, dana bagi sebaik migas yang secara nasional dan juga DBH Migas Otsus. Di mana dalam DBH Migas Otsus ini juga ada Perdasus yang dulu masih di Papua Barat ya, nomor 3 tahun 2019, itu juga untuk pengalokasiannya itu untuk kepentingan warga masyarakat yang daerah terdampak atau daerah penghasil eksplorasi minyak itu. Dimana kita tahu bahwa di Kabupaten Sorong ada 6 yang memang ada penghasil produksi minyak, yaitu daerah Aimas, Mayamuk, Klamono, Salawati Selatan, Salawati Tengah, dan Seget. Jadi ada 6 daerah yang penghasil ya, distrik penghasil migas ini, dan selama ini dalam postur APBD kita juga itu ada semacam kontribusi pada mereka, baik yang berupa bantuan langsung tunai ataupun bisa berupa bantuan dana pendidikan ataupun beasiswa.
Saya pikir sudah sesuai target ya, dari Mei sampai sekarang sudah selesai. Memang kita tahu biasanya, tadi kita lihat tempat gambar ombak agak besar ya, karena memang biasanya kalau sudah musim angin selatan itu di Seget itu ya Tanjung Seget itu memang ombaknya itu sudah sangat besar. Bahkan mereka kalau kita naik kendaraan laut ya, itu kalau pohon kelapanya sudah tutup angin sampai dia sudah miring sekali itu. Kalau yang kapal-kapal kecil sebaiknya stop dulu, berteduh dulu, jangan paksakan diri karena nanti akibatnya sangat fatal. Tapi kalau kapal besar saya pikir tidak masalah, dan alhamdulillah saya pikir sudah terlaksana dengan baik ya, dan memberikan kontribusi pada masyarakat setempat. Dan memang mereka yang selama ini berpenghasilan sebagai mata pencarian bagi nelayan, karena memang kondisi cuaca tidak memungkinkan ya, mereka bisa sebagian menjadi tenaga di kegiatan seismik ini. Dan saya juga terima kasih kepada semua pihak, baik dari SKK Migas, dari Petrogas dan Elnusa, serta stakeholder terkait, baik dari TNI, Polri, semuanya, SUV semua sudah membantu kegiatan seismik ini yang kita harapkan alhamdulillah sudah berjalan baik, dan insya Allah ke depan nanti bisa memberikan hasil yang lebih baik. Ini kan baru seismik, baru ini kita harapkan ke depan ada eksploitasi ya atas hasil yang sudah kita dapatkan ini, sehingga memberikan kesejahteraan bagi kita seluruh warga negara, terutama khususnya di Kabupaten Sorong, dan juga target untuk 1 juta barel ya untuk produksi minyak per hari itu insya Allah bisa tercapai, sehingga kita kan selama ini memang kita sudah bukan anggota OPEC lagi, sudah memang sudah importir ya. Jadi ya terutama kita terasa sekali kalau kendaraan kita yang ini memang kemarin kalau misalkan harga BBM sudah naik. Begini yang kita sukses awal pada bulan Mei ya, 25 Mei 2023, dan menjelaskan tentang hasil bukan hasilnya, baru pelaksanaan seismik sudah selesai, dan tadi sampai ke pemaparan memang untuk hasil seismik ini belum bisa langsung terbaca, jadi perlu waktu sekitar 4 bulan lagi untuk membaca hasil-hasil seismik ini, dan kita harapkan ya mudah-mudahan hasil seismik ini bisa ada cadangan yang baik, mungkin kayak itu cadangan minyak ataupun gas yang nanti insya Allah kalau memang ada ya bisa dieksplorasi dan eksploitasi, dan intinya kan sesuai target dari pemerintah pusat kan 1 juta barel per hari, yang mudah-mudahan itu bisa terpenuhi dengan adanya sumur-sumur minyak yang baru ini. Dan mungkin ini pertama kali di Kabupaten Sorong ya, selama ini kan onshore ya pertambangan di daratan, tapi ini kan offshore nanti di laut. Jadi mudah-mudahan ya ini bisa semuanya, kalau semuanya bisa ini pasti membawa manfaat bagi masyarakat ya Kabupaten Sorong. Kita Kabupaten Sorong ya ada DBH Migas Otsus ya, DBH Migas secara nasional dan DBH Migas Otsus, dan kalau seandainya sumber ini baru otomatis peningkatan pendapatan untuk Kabupaten Sorong, dan insya Allah hasil itu bisa lebih dimanfaatkan untuk memberikan masyarakat terutama di daerah 6 daerah penghasil ini ya, di Aimas, Mayamuk, Lamono, Salawati Selatan, Salawati Tengah, dan Seget, untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dukungan Pemda sendiri Pak dalam hal kegiatan seismik ini seperti apa Pak? Iya, dukungan Pemda sesuai yang SOP dari perusahaan Petrogas maupun dari Elnusa, dan tahapan-tahapan sosialisasi ya, tingkat kabupaten, tingkat distrik, dan sampai pelaksananya alhamdulillah kan kita bisa ambil langkah-langkah antisipasi untuk kita potensi kendala di lapangan, dan alhamdulillah selama ini yang kita mitigasi, kita petakan ternyata di dalam pelaksananya tidak menemui kendala yang berarti. Dan dalam hal ini dalam nelayan ini kan kebetulan pas saat ini kan musimnya angin kurang bagus, jadi cuaca kurang bagus, jadi mereka selama ini tidak bisa melaut, dan mereka dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membantu ya tenaga untuk kegiatan seismik ini. Jadi mereka bisa tetap mendapatkan, dan semua marga kalau tidak salah 12 marga itu semua dimanfaatkan untuk kegiatan sehingga semuanya bisa terakomodir. Apa pesan Bapak sendiri kepada masyarakat yang juga nanti akan menerima program ataupun keberadaan daripada kegiatan untuk industri migas ini Pak? Ya, untuk masyarakat saya pikir kita harus tetap mendukung, karena saya yakin apapun pemerintah yang laksanakan itu untuk kebaikan masyarakat. Jadi kalau seandainya hasilnya sudah ditemukan dan ada eksploitasi, ya artinya kan mekanisme yang ada sekarang ini kita tahu bahwa ada DBH Migas Otsus itu ada peruntukan untuk daerah-daerah penghasil, baik untuk pemberdayaan masyarakatnya maupun pendidikannya, dan sekarang kita tuh macam bantuan langsung tunai, yaitu kalau mereka dapat hasilnya lebih banyak lagi, ya pasti mereka dapat lebih banyak lagi.